Nah, setelah sebelumnya kita membahas kemampuan ekspresif anak, sekarang saatnya kita bahas tes berikutnya ya, Dok. Betul sekali. Tes berikutnya ini mengenai kemampuan reseptif anak. Kemampuan reseptif adalah kemampuan anak memahami atau mengerti apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi kalau tadi kita sudah bicara tentang ekspresif, yaitu mengungkapkan, maka sebelum ia bisa mengungkapkan, maka ia harus bisa memahami atau mengerti pesan yang ditujukan kepadanya. Supaya terbayang seperti apa itu kemampuan reseptif dan bagaimana cara mengetesnya, saya sambil tampilkan video ya. Caranya mudah kok Mbak. Untuk menguji ini, kita membutuhkan 2 orang dewasa, di mana salah satunya akan menjadi penguji yang duduk di hadapan anak dan orang dewasa lainnya yang memangku anak. Ketika melakukan tes ini, anak jangan sampai melihat belnya supaya kita bisa yakin bahwa anak memang benar-benar merespon karena mendengar, bukan karena melihat. Kalau bisa, kita buat situasi yang hening dan minim hal-hal yang bisa mengalihkan perhatiannya ya Mbak. Kalau sudah duduk berhadapan, maka tes sudah siap untuk dimulai. Nah, bisa dilihat, anaknya bisa respon melihat ke bawah. Kalau anaknya sudah tidak melihat ke bawah, belnya bisa dibunyikan lagi di sisi yang berbeda. Sama seperti tadi, jangan sampai terlihat belnya oleh sang anak. Nah, dia bisa merespon dan mencari-cari sumber suaranya lagi nih. Jika anak bisa merespon suara yang jauh seperti ini, artinya perkembangan pendengarannya sudah bagus. Itu tadi merupakan salah satu tes kemampuan reseptifnya ya Bapak Ibu. Pengujian perlu dilakukan dari jarak yang jauh dari anak, agar kita bisa melihat apakah anak bisa mencari atau melacak sumber suara dari jauh. Kemampuan untuk melacak sumber suara biasanya mulai dimiliki anak usia 6 sampai 7 bulan. Anak yang pendengarannya baik biasanya akan langsung segera merespon dan mencari sumber suara. Kenapa tidak dari dekat? Karena kita ingin mendeteksi apakah anak memiliki masalah pendengaran atau tidak. Anak yang memiliki masalah pendengaran ringan, jika diberikan stimulus suara dari dekat, biasanya masih bisa mendengarnya. Tapi akan sulit jika stimulus diberikan dari jauh. Alat yang digunakan untuk mengetes tidak harus bel ya Bapak Ibu. Bisa juga kita gunakan apa saja yang tersedia di rumah masing-masing. Yang penting suaranya pas, tidak terlalu kencang, dan tidak terlalu pelan. Penggunaan bel ini memang umumnya dilakukan untuk situasi klinis. Kalau untuk deteksi mandiri di rumah, bisa pakai bunyi-bunyian apa saja. Selain tes menggunakan bel atau benda berbunyi lainnya, tes lain yang perlu dilakukan untuk melihat kemampuan reseptif anak adalah dengan memberi anak perintah sederhana tanpa bantuan gestur tubuh. Contoh perintah sederhana, misalnya ketika kita bilang stop, maka harapannya anak akan berhenti dari aktivitasnya. Atau ketika kita bilang berikan mainanmu, anak bisa memberikan mainannya. Contohnya seperti video berikut. Cara mengujinya bisa kita lakukan ketika sedang bermain bersama. Tapi pastikan bahwa tempat bermain tidak ada suara lain sehingga anak tidak terpecah fokusnya ya Mbak. Untuk tes kemampuan reseptifnya, maka jangan menggunakan bantuan gestur tubuh supaya kita bisa tahu apakah anak benar-benar bisa mengerti apa yang diucapkan walaupun tanpa gestur tubuh. Jadi begitu ya Bapak Ibu, cara untuk mengetes kemampuan reseptif anak terkait mengikuti instruksi verbal. Bisa dilakukan di rumah masing-masing ya. Nah, kalau sebelumnya kan kita memang harus berbicara dengan anak dengan menggunakan bantuan bahasa tubuh supaya mereka juga bisa mengerti maksudnya. Ketika anak belum memiliki banyak kosakata, mereka akan mempelajari bahasa dengan mendengar sembari melihat clue atau petunjuk dari gerakannya. Dalam proses ini, anak membentuk konsep bahwa sebuah kata bisa berarti sesuatu, sampai kemudian akhirnya mereka tidak perlu lagi melihat clue atau petunjuk untuk mengerti kata yang diucapkan. Kemampuan reseptif yang baik tentunya dipengaruhi oleh pendengarannya. Jika anak sudah berusia 12 bulan, terlihat tidak bisa melakukan instruksi sederhana yang diberikan, bisa menjadi indikasi bahwa anak selama ini tidak mendengar apa yang dikatakan orang di sekitarnya. Nah, pertanyaannya bisa disesuaikan dengan kata-kata yang sering diucapkan ke anak
atau digunakan sehari-hari di rumah ya Bapak Ibu. Di sini kira-kira anak sudah mendengar apa, nah itu bisa yang perlu ditanyakan kepada mereka. Yang terpenting, tanpa ada bantuan gestur sama sekali ya. Jadi, tidak boleh menunjuk, tidak boleh mengangguk, menggeleng, atau sejenisnya pada saat sedang mengetes kemampuan anak. Oh begitu. Oke dok, jadi terkait tes reseptif ini ada lagi kah dok yang perlu dibahas? Untuk tes kemampuan reseptif, sudah semuanya nih Mbak. Nah, cuman selanjutnya kita akan membahas mengenai tes kemampuan visual. Kita bahas sekarang saja ya. Oke dok.